Oh ya, ada kepentingan lainnya juga. Mereka ingin menampung Zionis dan penduduk Yahudi untuk memiliki tempat tinggal. Ada salah satu caranya untuk memiliki tanah yang luas, yaitu dengan mencaplok tanah orang lain. Mungkin di tanah mereka tidak cukup kali ya. Jadinya mereka merencanakan mencaplokkan negara lain untuk kepentingan penduduk negaranya sendiri. Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sobat Al-Quds yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Roni Setiawan dari Al-Quds Amati Indonesia. Siang hari ini kita kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa. Namanya Ustadz Rafif Kamal, ya. Ini beliau salah seorang pegiat Palestina juga. Nanti kita akan sedikit bincang-bincang bersama beliau tentang satu berita hangat yang belakangan ini santer terdengar di telinga kita. Ya, tentang apa? Yaitu tentang aneksasi Israel terhadap tepi barat Palestina. Ya, sebelumnya kita sapa dulu bintang tamu kita, Ustadz Rafif. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Masya Allah, ya. Ini mukanya penuh jenggot, teman-teman semua. Beda sama saya, ya. Kalau saya mungkin agak halus, ya, Masya Allah. Tapi beliau kelihatan banget gitu ya, Ustadznya. Kalau saya enggak, gitu, karena bukan Ustadz. Baik, Ustadz Rafif. Belakangan ini kan ada santer ya berita di media sosial gitu ya, pun juga di internasional tentang aneksasi oleh Israel terhadap wilayah Palestina. Yang menurut Ustadz Rafif, gimana nih terhadap berita ini? Sebelum kita jawab, mungkin sebagian teman-teman di sini bingung apa itu kata dari aneksasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aneksasi itu adalah pengambilan dengan paksa wilayah negara lain oleh sebuah negara untuk dijadikan daerahnya. Nah, dari pengertian ini kita bisa melihat aneksasi itu pengambilan dengan paksa negara lain. Berarti di sini terdapat pengambilan hak orang lain. Itu adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh Zionis terhadap rakyat Palestina. Oh begitu ya. Berarti ini suatu hal yang memang melanggar ketentuan internasional ya. Iya betul. Melanggar hak asasi internasional. Betul. Ya oleh Israel itu sendiri. Baik. Kalau begitu Ustadz Rafif, kira-kira memang ada tujuan besar apa sehingga sampai-sampai Israel itu ingin sekali mencaplok gitu ya tepi barat Palestina ini? Setidaknya ada 3 tujuan utama yang mereka lakukan untuk aneksasi ini. Yang pertama, ini adalah salah satu bentuk dari Deal of Century yang dulu dicanangkan oleh Donald Trump. Salah satunya adalah mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga berkaitan tentang keyakinan agama mereka, Yahudi. Ada namanya parlemen dari Yahudi bernama Uzi Dayan dari Partai Likud. Beliau berkata yang namanya Sungai Yordania itulah batas Israel, kata mereka. Gitu. Jadi mereka meyakini itu karena dulu pada zaman Nabi Yusha, menurut keyakinan mereka itu adalah batas negara Israel. Karena itu adalah batas Israel, berarti tepi barat yang sekarang milik Palestina itu harus kita caplok. Dan alasan ketiga, mereka melihat momen sekarang itu kita lagi sibuk dengan corona. Jadinya negara lain sibuk masing-masing mengusir corona dan mereka melihat ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk melakukan pencaplokan. Tapi motif utamanya sendiri apa Ustadz Rafif? Ya, kalau saya kurang yakin ya bahwasanya ini adalah bicara tentang ideologi gitu ya. Menurut Ustadz Rafif sendiri, ini motif terbesarnya atau motif utamanya begitu aneksasi Israel terhadap Palestina ini apa sebetulnya? Ataukah memang ini hanya bagian dari cara Israel untuk mencaplok lalu ingin memperbesar wilayahnya, atau memang ya ini karena kepentingan agama atau ideologi mereka? Oh ya, ada kepentingan lainnya juga. Mereka ingin menampung Zionis dan penduduk Yahudi untuk memiliki tempat tinggal. Ada salah satu caranya untuk memiliki tanah yang luas, yaitu dengan mencaplok tanah orang lain. Mungkin di tanah mereka tidak cukup kali ya. Jadi mereka merencanakan mencaplokkan negara lain untuk kepentingan penduduk negaranya sendiri. Oh gitu ya. Nah, Ustadz Rafif, kan belum lama kita juga dengar ya. Jadi ini Menteri Luar Negeri kita cukup responsif ya. Bukan reaktif ya, responsif terhadap berita yang hari ini ada ya. Contohnya Bu Retno gitu ya, ini sudah mengeluarkan pernyataannya begitu ya. Tapi memang presiden kita belum. Menurut Ustadz Rafif gimana nih? Ya, kita sudah mengapresiasi ya langkah yang dilakukan Bu Retno dengan menyurati kurang lebih
30 negara untuk menolak aneksasi ini. Tetapi kita juga harus mendesak presiden untuk memiliki sikap yang tegas seperti sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Retno itu. Jadi kita harus desak presiden kita untuk menunjukkan sikap yang sama untuk mempertegas posisi bangsa Indonesia. Baik, terakhir Ustaz Rafif ya. Ini menjadi pertanyaan yang menurut saya harus bisa menjadi motivasi buat saya sendiri, gitu ya, pun juga pemuda-pemudi Muslim di Indonesia, pun juga di dunia. Menurut Ustaz Rafif sendiri, apa motivasi syar'i yang harus hadir gitu ya ke tengah-tengah umat, yang harus dihidangkan ke tengah-tengah umat agar umat ini bisa melek terhadap isu aneksasi ini, Ustaz Rafif? Karena kan hari ini kita lihat hampir di seluruh dunia kemudian sedang sibuk dengan corona, hampir di seluruh dunia sedang sibuk dengan wabah, gitu ya. Kita khawatir kemudian aneksasi ini tidak menjadi perhatian khusus kaum muslimin, padahal ini bagian dari tanah umat muslimin. Kira-kira gimana, Ustaz Rafif? Oke. Pertama, kita harus melihat dalam surat Al-Isra yang pertama, Allah Ta'ala berfirman yang artinya manusia Allah yang telah memberangkatkan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi di sekelilingnya. Kita lihat di sini Masjid Al-Aqsa dan yang diberkahi di sekelilingnya. Di sini kita dapat melihat bahwa Al-Aqsa dan sekelilingnya itu Allah memberikan kepadanya keberkahan, yang mana sekarang kita sangat sulit untuk meraih keberkahan ini. Contohnya seperti apa? Contohnya jika kita ingin masuk Masjid Al-Aqsa sekarang, kita akan diperiksa oleh tentara siapa? Tentara Zionis. Bayangkan, tentara Zionis Yahudi memeriksa orang Muslim yang ingin masuk masjid. Karena itu kita akan sulit mendapatkan keberkahan yang Allah janjikan dalam surat Al-Isra. Yang kedua, Al-Quds dan Al-Aqsa itu adalah tanah para nabi. Kurang lebih terdapat 20 nabi yang pernah tinggal ataupun lahir ataupun berdakwah di sana. Maka dari itu, ini adalah tanah nabi yang harus kita jaga kesuciannya. Dan alasan yang ketiga, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Zionis ini adalah sebuah kezaliman. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yuhibbul zalimin. Allah Ta'ala tidak menyukai, tidak mencintai orang yang berbuat zalim. Maka karena itu, kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya untuk memiliki giroh, menumpaskan segala kezaliman yang ada di muka bumi ini dan menerapkan keadilan dan kebenaran agar semua manusia dapat hidup dengan nyaman dan memenuhi haknya masing-masing. Oh begitu ya Ustaz Rafif ya. Berarti kalau kita nih muslim ya, lalu mendiamkan kezaliman, bagaimana kemudian dalam pandangan syar'i? Dalam pandangan syar'i, jika kita melihat kezaliman, maka kita harus mengubahnya dengan tangan. Falilwayu biyadi, fa'ilam yastati' abilisani. Jika kita tidak bisa dengan lisan kita, fa'ilam yastati' abiqalbi. Jika kita tidak bisa, kita dengan hati, dengan pengingkaran. Wadzalika al-qaful iman. Dan pengingkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Oh, gitu ya. Jadi kita pilih, apakah kita ingin menjadi orang yang dapat mengubah dengan tangan kita. Dengan tangan ini maksudnya bisa dengan kekuasaan, gitu ya. Dengan power kita untuk memerintah, kita dapat memberikan keputusan yang menolak dengan tegas. Atau yang kedua dengan lisan, dengan menyuarakan tweet di Facebook, di Twitter, di Instagram, main hashtag, ya betul. Yang ketiga, pengingkaran dengan hati. Nah ini adalah keimanan yang paling lemah. Oh begitu ya. Baik, makasih Ustaz Rafif ya atas penjelasannya di siang hari ini. Ini diskusi yang cukup bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semua insya Allah ya. Jadi jelas teman-teman semua. Tadi kalau kita mendiamkan kezaliman, maka ini bagian dari hal yang tidak dibenarkan dalam syariat agama kita. Begitu ya. Maka masing-masing punya porsinya. Pemerintah bisa dengan kekuasaannya, kita ini bisa dengan tweet dan segala macam ya, termasuk meramaikan hashtag. Lalu yang semua juga bisa semua. Ya, sampai orang-orang di bawah pun yang dia punya kemampuan atau punya potensi yang lebih bawah ketimbang kita juga bisa berkontribusi dalam menyuarakan kezaliman ini, begitu ya. Maka teman-teman sekalian, mungkin sekian ya untuk siaran kita dan juga diskusi kita di siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.